Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar IPA terpadu, yaitu mengenai kelompok jamur atau fungi. Nah, bisa dilihat pada buku paket kalian masing-masing ya. Pada klasifikasi 5 kingdom, Myxomycota dan Oomycota termasuk kelompok Protista, yaitu Protista mirip jamur. Jamur dibagi menjadi 6 filum ya, yaitu Chytriodimycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Nah, sebelum kita memahami penjelasan tentang keenam bagian jamur tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu fungi. Baiklah, simak penjelasan berikut. Pernahkah kalian melihat roti yang telah lama, kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih atau kehitaman? Adapun nasi yang telah lama dibiarkan, akan terdapat sesuatu yang berwarna oranye. Nah, pasti semuanya sudah pernah melihat kan? Roti dan nasi yang sudah lama dibiarkan, dia akan membusuk. Nah, jamur ini hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit. Nah, saprofit ini organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit, organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelnya. Nah, jadi fungi itu merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur itu tidak berklorofil, berspora, dan tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab ya, bersifat saprofit, organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit, yaitu organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelnya. Tubuh jamur itu terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Nah, hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Nah, contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah yang tadi ya, jamur roti, ragi tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Kelompok fungi ini juga mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tetapi tidak mempunyai klorofil. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang keenam bagian jamur. Nah, pembahasan yang pertama yaitu Myxomycotina. Apa itu Myxomycotina? Myxomycotina yaitu jamur lendir yang tidak bersekat. Jamur ini berinti banyak, setiap intinya tidak dipisahkan oleh adanya sekat. Nah, jamur ini bersifat uniseluler ataupun multiseluler, heterotrof, dan dapat bergerak bebas. Nah, jamur lendir ini hidup di batang kayu yang membusuk, tanah lembab, sampah basah, kayu lapuk, dan di hutan basah. Pada umumnya, jamur lendir ini berwarna kuning atau oranye, walaupun ada sebagian yang berwarna terang. Nah, sudah paham bukan tentang Myxomycotina? Jamur ini bisa dilihat pada kayu yang lembab ya, yang di tempat-tempat yang lembab. Selanjutnya penjelasan tentang Ascomycotina. Nah, apa itu Ascomycotina? Ciri khusus dari jamur Ascomycotina adalah dapat menghasilkan spora ascus atau ascospora, yaitu spora hasil reproduksi seksual berjumlah 8 spora yang tersimpan di dalam kotak spora. Kotak spora ini menyerupai kantong sehingga disebut ascus. Nah, cara reproduksi Ascomycotina ini ada dua cara ya, yaitu yang pertama reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual.
Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang Oomycotina atau jamur air. Nah, Oomycotina adalah kelompok protista bersel tunggal atau uniseluler yang berfilamen. Jamur air memiliki dinding sel terbuat dari selulosa yang berbeda dengan dinding sel jamur sejati atau fungi yang terbuat dari polisakarida yang disebut kitin. Nah, yang membedakan jamur air dengan jamur sejati adalah sel biflagellata yang terjadi pada daur hidup jamur air. Sementara jamur sejati tidak memiliki flagella. Nah, ciri-ciri dari Oomycotina ini yaitu sebagian besar bersifat uniseluler ya, atau bersel satu, tidak memiliki kloroplas, bersifat heterotrof, memiliki habitat di perairan tawar seperti kolam, danau atau aliran air serta tempat-tempat yang lembab. Adapun struktur sel memiliki flagella atau bulu cambuk untuk berenang di dalam air. Nah, hidupnya ini bebas ya, atau melekat pada sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Kemudian ada jamur Basidiomycotina. Nah, jamur ini umumnya merupakan jamur makroskopis. Dapat dilihat dengan mata karena ukurannya besar. Misalnya jamur kuping, jamur pohon, dan jamur barat. Nah, adapun bentuk tubuh buahnya kebanyakan mirip payung. Misalnya pada jamur merang. Basidiomycotina ada yang dibudidayakan, di antaranya jamur merang, jamur tiram, jamur shiitake. Nah, jamur-jamur tersebut merupakan bahan pangan yang bergizi tinggi. Selanjutnya penjelasan tentang zygomicota. Nah, apa itu zygomicota? Zygomicota adalah jamur yang bentuk sporanya berdinding tebal. Adapun karakteristik dari klasifikasi jamur ini yaitu hifa tidak bersekat dan memiliki beberapa inti. Nah, reproduksi seksual dan aseksual, terdapat rhizoid. Nah, kelompok ini bisa berkembang biak dengan secara seksual ataupun aseksual. Nah, contoh dari jamur ini adalah jamur pada tempe. Selain itu, ada juga yang hidup secara saprofit pada roti, nasi, dan bahan makanan lainnya. Ada pula yang hidup secara parasit ya, misalnya penyebab penyakit busuk pada ular jalar. Jamur zygomicota berkembang biak secara aseksual dan spora. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu Deuteromycotina. Nah, Deuteromycotina ini adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan cara aseksual. Hifanya bersekat dan hidupnya menempel pada sisa-sisa makanan. Tetapi selain itu ada jenis tertentu dari kelompok ini yang sifatnya parasit. Contohnya seperti Candida albicans, jamur yang menyebabkan penyakit infeksi pada alat kelamin wanita. Nah, sudah paham bukan tentang Deuteromycotina? Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini mengenai kelompok jamur atau fungi. Nah, selanjutnya kerjakan soal yang akan Ibu share di grup. Apabila ada yang kurang paham tentang penjelasan Ibu tadi, silakan anak-anak sekalian bertanya di grup ya. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.